Amin. Ya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Ya, terima kasih Pastor Jeffrey dan Pastor Sari yang sudah mengundang kami. Hari ini saya mau membahas satu topik yang menjadi problem setiap orang hari-hari ini, yaitu distraksi. Ya, jebakan distraksi atau jebakan pengalihan, ya. Hari-hari ini di zaman ini kita hidup di era orang dituntut multitasking. Ya, dalam satu fase waktu masa satu tempo kita harus bisa melakukan banyak hal. Itulah era multitasking, ya. Kita bisa lihat anak-anak kita pelajar sambil dia belajar minimal pasti dia dengerin musik. Ya kan? Pasti dengerin musik di HP-nya. Sambil dia fokus belajar, musik nemani dia belajar, begitu ya. Sambil nyanyi, sambil juga belajar. Atau dia bisa buka video call sama temennya, entah sambil ngobrol, entah belajar bareng, kecampur-campur lah. Ya kan, jadi dia sambil belajar, dia sambil video call. Itu bisa jam-jaman ya, itu kita bisa lihat di era zaman sekarang. Atau ibu-ibu muda sambil gendong babynya, lalu bangun pagi, dia langsung nyalain kompor, mungkin kasih masak telur, kemudian ke microwave, dia manasin juga makanan, sambil ke mesin cuci, dia langsung nyalain mesin cuci, semua di waktu yang sama, betul nggak? Kemudian dia juga sambil nyalain handphone, Zoom mesbah doa, saudara. Jadi semua bersamaan, betul nggak, saudara? Jadi cucian selesai, microwave selesai, telurnya selesai, kemudian sambil nyusuin anak, sambil mesbah doa bareng. Walaupun kamera off, saudara. Karena riwa-riwi ya. Saya ngomong sebelahnya, kira-kira itu kayak kamu nggak di rumah ya? Kayak kamu nggak sehari-hari begitu? Multitasking. Apakah kita bisa multitasking? Saudara, Tuhan nggak ciptakan kita multitasking, saudara. Tuhan ciptakan kita harus hidupnya fokus. Orang yang multitasking, ancurnya itu nggak bisa fokus. Kita distraksi. Ya, satu sisi kita hebat, tapi problemnya kita sulit fokus. Itu yang menghancurkan hidup kita, iman kita, spiritualitas kita. Nah, ini kita harus belajar, saudara. Otak kita nggak didesain untuk multitasking. Multitasking diawali dari mulainya terbuatnya komputer. Komputer mesin dibuat multitasking. Ya, dari 1965 IBM komputer awal itu, itulah awal konsep multitasking. Tapi masalahnya kita manusia, bukan mesin. Nah, inilah yang kita akan belajar sama-sama. Ya, kita lihat satu kasus di Lukas 10 ayat 38, kita next ya. Mari saya bacakan bagi Bapak Ibu. Ini kisah menarik, Yesus datang bersama murid-muridnya membesuk satu keluarga yang dekat dengan mereka. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Jadi keluarga Marta dan Maria kita tahu ya. Yang datang yang ngebesuk ini bukan sendirian. Yesus dan murid-muridnya. Waduh, rombongan rame-rame. Ya, dan kita tahu Yesus itu seorang rabi agung. Bukan tamu sembarangan. Ya, kalau Bapak Ibu ditelepon nanti akan datang tamu terhormat, nggak sembarang tamu, ya. Apa yang ibu-ibu lakukan atau bapak-bapak lakukan untuk persiapan yang datang tamu agung? Kira-kira apa, Pak, Ibu? Coba tanya sebelahnya. Kalau kamu bakal kedatangan tamu besar ke rumah, apa yang mesti disiapkan? Dan bukan sendirian loh, ya. Yesus bersama murid-muridnya, ya dia 13 orang minimal, rame-rame. Ya kan? Waduh, apa ya Ibu? Apa kira-kira Bu? Kira-kira apa? Siapin makanan, terus bersih-bersih rumah, ngepel. Betul nggak? Nyapu, ngepel, rumah harus bersih. Betul nggak? Barang-barang berantakan dirapihin, ada yang nggak perlu ada dimasukin gudang. Pokoknya biar ruang tamunya oke, bagus. Betul nggak? Jangan berantakan, betul ya? Wah, repot lah, repot. Ya, bisa bayangin saudara ya. Nah, si Marta menyambut Yesus. Kita lihat di ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Ya, kakak beradik. Maria, nih responnya Maria ya, perhatikan. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Jadi waktu Yesus datang duduk sama murid-muridnya di ruangan
keluarga cukup besar bayangan saya ya. Ya bisa muat. Lalu Maria duduk di bawah, di lantai, Yesus mungkin duduk di kursi, duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Jadi Yesus sharing firman, Yesus cerita. Oke, si Maria duduk dengerin begitu dekat, memandang Yesus, fokus mendengarkan perkataannya. Di bahasa Inggris dikatakan Mary sat down attentively. Attentively itu penuh perhatian. Jadi duduk penuh perhatian before the master, absorbing every revelation he share. Menyerap setiap pencerahan yang dia bagikan. Jadi Maria fokus. Ini kata kuncinya. Maria fokus dengerin Yesus. Ya, kita lock di situ, kita fokus, kita udah dapat ya kebenaran tentang Maria. Gak ada masalah dengan Maria ya, Maria fokus. Oke, kita lihat next. Ya, next slide. Ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Jadi ini kontras ya. Kalau Marianya duduk dengerin Yesus, Marta sibuk sekali melayani. Titik. Gak disebut melayani siapa. Tapi sibuk. Coba tanya sebelahnya, kamu sibuk atau sok sibuk? Coba tanya sebelahnya ya. Sibuk atau sok sibuk ya. Saya mau nanya dulu sebelum lanjut. Kalau dikatakan Marta sibuk sekali, nanti kita akan lihat dia sibuk siapin semua preparation konsumsi. Ya. Saya mau nanya sama Bapak Ibu. Kalau dikatakan Marta sibuk sekali, Maria sibuk apa enggak? Nah ini pro kontra kan. Kalau Marta sibuk, emang Maria tuh sibuk apa enggak? Nah ini bisa berdebat. Ada yang bilang Maria mah gak sibuk, duduk aja santai. Gitu kan. Males ini Maria, gak bantuin Marta. Maria cuma nyantai duduk seneng-seneng di sini dengerin Yesus ngobrol-ngobrol. Sedangkan Marta benar-benar sibuk tuh di dapur. Betul gak? Nah pikiran orang begitu. Tapi saya percaya sama-sama sibuk. Satu sibuk di dapur, satu sibuk dengerin Yesus. Sama-sama sibuk lagi. Kecuali Maria tidur. Nah, kan lain cerita. Maria gak tidur. Maria fokus nyerap kata-kata demi kata-kata Yesus. Sibuk lagi. Kalau gak fokus, kalau gak ini gak konsen mah ngantuk tidur dia. Tapi dia sibuk dengerin. Betul gak? Mungkin sambil nyatat. Betul ya? Jadi sama-sama sibuk. Tapi kalau Maria sibuknya sama Tuhan Yesus, Marta sibuknya sama kompor. Sama makanan. Betul ya? Oke, dalam bahasa Inggrisnya, but Martha was very busy. Nah, keterangan lebih lanjutnya, and distracted. Sibuk dan dialihkan. With all of her serving responsibility. Dialihkan dengan segala tanggung jawab pelayanan, artinya kerjaan masak itu. Itu kesibukannya si Marta. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidaklah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku. Jadi ketika Marta mungkin kalau saya bayangin lagi ngobrol Yesus sama si Maria, lalu si Marta sibuk mungkin keluarin dulu lemper gitu ya. Ke ruang tamu, ruang keluarga. Pas naruh lempernya sama minuman. Yesus cuekin. Yesus sibuk ngomong sama Maria. Martanya terusik juga tuh. Kok aku gak makasih Marta gitu kek. Sebutan adalah respon dari apa yang aku lakukan. Tapi Yesus gak fokus sama si Marta tapi sama Maria. Ngobrol sama Maria. Oke, udah keluar tuh lemper. Masuk lagi, ya kan? Keluarin lagi risoles. Kagak digubris juga sama Yesus. Langsung dia nyolot. Tuhan, udah gregetan itu. Terusik dia. Aku ini sama-sama melayani, lu ngelayani dengerin Yesus, aku ngelayani nyiapin konsumsi. Betul enggak? Lalu, tidakkah engkau peduli saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Pemikiran Marta mungkin seperti kita banyak juga, yang namanya melayani itu si Marta tadi, si Maria mah enggak melayani. Kan dikatakan membiarkan aku melayani seorang diri. Artinya apa? Yang sibuk melayani itu aku nih Marta. Yang benar dia aku nih sibuk melayani. Sedangkan Maria mager, malas. Ya kan? Gak ngapa-ngapain. Apakah benar begitu?
Buktinya Yesus lebih ngeladenin Maria daripada Marta. Betul Bapak Ibu? Jadi buah dari tindakan pelayanan yang dianggap benar itu komplain. Apakah benar? Kalau kamu melayani benar, buahnya pasti benar. Tapi apa yang terjadi? Marta gak suka. Marta terusik dan dia komplain sama Yesus dan komplain sama si saudaranya Maria. Buahnya persungutan. Pernahkah Bapak Ibu sibuk melayani? Sibuk entah melayani sebagai ibu rumah tangga, melayani di kantor, melayani di bisnis, melayani sibuk lah. Ya, termasuk melayani di gereja, ujung-ujungnya bersungut-sungut. Ujung-ujungnya komplain. Nah ini mirip Marta. Betul gak? Saya ngolong sebelahnya. Pernah gak? Sibuk tapi ujungnya marah, kesel sama orang lain. Gue capek sendirian. Di kantor yang kerja, kamu aja yang paling repot, teman kantormu, teman departemenmu, teman divisimu, kayaknya nyantai banget. Terusik, gak suka, betul gak? Kenapa aku terus, gaji sama, tapi yang kerja kayaknya aku yang lembur aku. Ya, yang dia kok malas banget gitu, gak dikasih percayaan gitu. Aku yang banyak dipercaya sama bos. Tapi masalah gaji sama nih, gak suka dia, betul kan bisa aja. Termasuk melayani di gereja. Nah Bapak Ibu, sebelum lebih jauh, jangan ada konotasi begini. Wah kalau Maria ini mewakili pendoa. Kalau pendoa kan kerjanya doa doang ya. Duduk, doa gitu ya. Atau mewakili penyembah, nyembah gitu ya. Kalau si Marta mewakili apa? Tim usher, repot ya kan. Nyiapin kursi, nyiapin apa gitu, salaman gitu ya. Atau tim perlengkapan, atau tim multimedia. Pokoknya yang perlengkapan yang rese-rese begitu lah ya. Capek gitu ya, apa benar? Saya mau tanya, bisakah pendoa sebetulnya sebelum lebih jauh ya, kata yang di atas tuh Marta sibuk sekali melayani titik. Sebetulnya menurut Bapak Ibu melayani siapa sih Marta? Apakah melayani Tuhan? Coba renungan baik-baik. Di hadapan Tuhan Yesus, Marta ini melayani siapa? Kalau ujung-ujungnya komplain, ujung-ujungnya bersungut-sungut. Iya betul. Marta sepertinya melayani Tuhan. Tapi di hadapan Tuhan sebetulnya kamu melayani dirimu sendiri. Kamu ingin dipuji. Dan kamu gak dapat itu. Kamu kecewa. Saya mau nanya, Marta mungkin terkenal pembuat nasi liwet terkenal paling top di Betania. Dan pikirnya Marta, Yesus datang ke rumahnya ngebesuk, pasti nomor satu ingin cicipi nasi liwetku. Makanya aku well prepare for nasi liwet. Betul gak? Itu caraku melayani Yesus. Memberikan yang terbaik dari yang aku punya, yaitu aku bikin nasi liwet yang disukai orang banyak di sini. Tapi Yesus ternyata gak tertarik tuh. Yesus sibuk sharing sama Maria yang mau dengerin. Bagi Yesus mau nasi liwet, mau cuma lemper doang gak ada masalah. Aku gak datang buat sekedar nyicipin nasi liwet. Aku datang buat ngobrol sama kamu Marta. Aku udah ngobrol dari tadi setengah jam. You di mana Marta? You di dapur kan? Ngerti Bapak Ibu? Nangkep isunya? Aku datang dari tadi nih mau ngobrol, yang denger cuma Maria. Kamu sibuk di dapur dengan alasan mau melayani Tuhan. Sorry, kamu miss the point. Kamu kehilangan poinnya. Aku datang bukan wisata kuliner. Aku datang buat ngobrol kebenaran firman sama kamu. Nah ini Bapak Ibu, Marta mencerminkan apa Bapak Ibu? Kita lihat ayat 41. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta. 2 kali disebut, mungkin sambil gemes kali ya. Marta, Marta. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jadi begitu negatifnya penilaian Tuhan Yesus kepada si Marta yang merasa melayani Tuhan. Di mata Tuhan, kamu ini punya sikap yang gak benar dalam aktivitas pelayanan tanda kutip.
Kamu sibuk melayani di gereja, mungkin kalau konteksnya kita, tapi kamu kehilangan fokusnya. Kamu khawatir menyesuaikan diri dengan banyak perkara. Bahasa Inggrisnya lebih keras ya. The Lord answer her, Martha, my beloved Martha, why are you upset? Kenapa kamu galau and trouble and pull away by all this many distraction? Kamu ini galau, kacau, ruwet, kamu didistrak, ditarik-tarik dengan segala isu pengalihan. Kamu tidak fokus sama aku, Martha. Bapak Ibu yang terkasih, inilah cerminan setiap kita bisa tergoda, terjatuh di dalam satu jebakan distraksi. Kita aktif di gereja melayani, entah menyiapkan penyembahan, ya pemusik, singer, tiap menyiapkan multimedia, nyiapin perlengkapan, nyiapin konsumsi, apapun kegiatanmu, tapi kamu lakukan bisa karena rutinitas saja sih. Bukan karena kamu, Tuhan aku mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan mau apa nanti ketika aku melayani, Tuhan mau apa bicara sama aku Tuhan. Kita melakukan sesuatu sekedar rutinitas tanpa terkonek sama kepada sumbernya itu Tuhan, bisa aja. Seperti Martha, fokus dia bikin nasi liwet terenak hari ini. Karena tamu besar yang datang. Terus pertanyaannya, seandainya memang Yesus juga pengen nasi liwetnya Martha dan kebetulan mendadak ngasih taunya sehingga perlu repot persiapan. Martha mesti mikir gini, Yesus datang mau ngobrol sama aku tapi Yesus juga pengen nyoba nasi liwetku. Gimana ya? Kalau dia kasih tahu berapa hari, aku siapin kemarin. Sehingga hari ini aku bisa fokus dengerin Yesus. Bukan hari ini aku repot. Kemarin aku siapin dan hari ini aku fokus. Bisa aja kan? Seandainya hari ini ngasih taunya, aku mesti ngomong jujur sama Yesus. Yesus, kalau hari ini Yesus datang, aku udah gak sempat masak. Aku mau dengerin Yesus, makanya aku pesen GoFood aja ya. Bisa kan? Aku pesen nasi liwet sainganku gak apa-apa. Biar Yesus suka nasi liwet. Tapi aku mau datang tetap, aku datang dengerin Yesus. Bukan sibuk di dapur. Bisa gak? Sangat bisa bukan? Tapi problemnya Martha ingin dapat pujian Yesus. That's the point. Martha sebetulnya gak fokus dengerin Yesus. Makanya dia lebih milih well prepared di kitchen. Daripada duduk seperti Maria. Bapak Ibu, ini firman tajam buat setiap kita. Kita bisa aja ibadah minggu, tapi fokus kita nggak pada Tuhan Yesus, bisa kan? Bisa. Kita lagi fokus ini kebaktian berapa? Kapan sih selesainya? Kok habis ini mau ada acara nih? Biar cepet-cepet deh habis ini kok fokus nih, ada pertemuan penting nih sama teman lama nih. Mikirinnya nanti kalau ketemu gue pengen ngomong apa. Padahal ibadah kita nggak fokus sama sekali, nggak konsen. Kenapa? Habis ini yang penting. Ibadah mah lewat aja deh, cepet-cepet aja deh. Bisa kan? Kayaknya sibuk dengerin ibadah tapi hati fokusnya nggak pada Tuhan Yesus. Bisa. Nah siapa aja bisa, apalagi aktivitas pelayanan. Sibuk pelayanan, sibuk macam-macam. Tapi kita nggak dengar Tuhan tuh maunya apa, bisa kayak Martha gini. Nah kita akan lihat next. Ini satu gambaran zaman dulu kalau orang dihukum mati, ini hukuman mati terkejam. Jadi orang ini diikat tangannya ke kuda mana, tangan satunya ke kuda yang lain, kakinya ke kuda yang lain, kakinya lain ke kuda. Jadi ada 4, tangannya semua sama kakinya itu diikat dengan 4 kuda berbeda. Bayangin Bapak Ibu, hukuman mati ini kejam banget. Ketika si komandannya berkata distraction, itu kudanya kebetot dalam satu waktu lepas semua tuh anggota tubuhnya. Lepas tangannya, lepas kakinya, langsung kayak dibelah-belah itu badan, meninggal di tempat. Itulah distraksi. Pernah gak kamu dalam satu masa begitu numpuk itu masalah hidup kamu. Tiba-tiba mama jatuh, patah panggulnya, masuk rumah sakit. Waduh, kacau kita ya. Muda tua mama kita anterin ke rumah sakit. Mendadak dapat surat dari sekolahan. Anak kita bikin ulah, dipanggil sama sekolahan.
Aduh mama sakit, dipanggil mesti ngadep sekolah. Anak kita benar-benar bikin ulah, gak tahu kenapa hari ini. Sekolah bilang, ibu mesti datang ke rumah, ke sekolahan ini. Anak ibu bikin masalah besar di sekolah. Sebentar lagi di rumah sakit, masuk UGD, nganterin mama. Betul gak? Udah gitu, dapat blast. Suami ngechat sama perempuan tertentu. Waduh, chat mesra lagi. Ini siapa tuh? Lu tau gak suami lu? Lagi selingkuh sama si ini. Ya ampun, di waktu yang sama. Coba ibu-ibu toel sebelahnya, kalau kamu ngalami kayak gitu gimana? Pecah nih kepala nih saudara. Tiba-tiba ada berita suami selingkuh, anak berontak di sekolah, bikin ulah, mami lagi mau operasi, patah. Kacau balau. Terus dapat surat cinta lagi dari yang punya rumah, kontrakan udah habis besok tolong dibayar. Ya itulah gak ada duit lagi. Numpuk di hari yang sama. Itulah distraksi. Betul gak? Tanpa saudara berdaya, tiba-tiba dijebak sesuatu kondisi, saudara ditarik kiri kanan. Dan kalau saudara gak fokus balik ke Yesus, bisa ngeheng saudara. Bisa stres saudara. Pusing saudara. Nah dalam hidup kita bisa begitu. Entah itu kita punya kesalahan, kita gampang ke distract. Atau memang di luar kendali kita tiba-tiba menumpuk di satu masa, bertubi-tubi masalah datang menyerang kita. Tapi orang yang gak biasa fokus akan gampang sekali kena distraksi ini. Entah kesalahannya dia atau di luar kendali dia, itu datang menyerang dia. Kamu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Banyak perkara bisa saja memang benar-benar ada banyak perkara. Tapi khawatirnya itu. Kenapa? Nggak fokus sama sumbernya. Masalahnya di situ kan. Nggak fokus sama Tuhannya. Betul ya? Itu yang penting kan. Kalau kamu fokus sama Tuhan, kamu nggak khawatir. Apapun pencobaan yang kamu alami itu kan tidak akan melampaui kekuatanmu. Tapi kalau kamu udah lupa itu ayat, udah lupa sama Tuhan, yang dilihat masalah, pusing, stres. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah ini bisa terjadi sama siapapun. Next. Lalu Yesus memberikan solusi. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Nah hanya satu maksudnya fokus. Jangan banyak maunya. Hanya satu dulu, hanya fokus satu yang penting. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Jadi kalau Maria ini contoh, ini Maria ini benar putusannya fokus. Yang tidak akan diambil daripadanya, yang gak akan direbut, ketarik ke distrik yang manapun. Bahasa Inggrisnya lebih bagus ya. Mary has discovered the one thing most important. Sesuatu yang penting, terpenting, terbaik, terpenting. By choosing to sit at my feet. Dengan memilih duduk di kaki Tuhan. Jadi dengan kesibukan, dengan tekanan, dengan masalah, you mesti memilih, aku mesti gimana nih. Maria telah memilih yang tepat, yang benar, yang penting dalam situasi itu, duduk datang sama Tuhan. She is undistracted, dia tidak ke distract. And I won't take this privilege from her. Dan saya tidak akan ambil hak istimewa ini, pilihan istimewa dia dari hidupnya Maria. Nah ini Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita belajar dalam hidup ini selalu fokus pada Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam segala situasi hidup saya. Apa yang saya mau sikap saya terhadap istri saya. Apa yang Tuhan mau saya lakukan terhadap sikap saya kepada anak saya yang sedang melawan saya. Kepada istri saya yang sedang nyemprot kata-kata yang gak berkenan sama saya. Apa yang saya mesti lakukan? Apa yang mesti lakukan terhadap teman-teman pekerja di gereja yang fitnah saya atau ngegosipin saya di belakang? Apa yang saya mesti buat? Betul gak? Apa yang saya mesti buat ke saudara saya sendiri, adik saya sendiri, yang entah ngomong apa sama mama jadi kita ribut ya di keluarga. Apa yang saya mesti buat? Nah itu bisa terjadi dalam setiap kita. Kejadian-kejadian menggoda kita. Mengganggu kita, mendistract kita. Tapi kita memilih apa? Nah ini dia. Kalau enggak berdiam diri datang tenang ke Tuhan,
Kacau saudara pikiran, udah keburu masuk soalnya. Tekanannya, serangannya semua, bahkan ditambah pikiran kita yang udah ngawur ya, udah negatif. Nah bapak-bapak ibu yang model orang overthinking apa lagi? Overthinking itu apa sih? Ruwet.com ya kira-kira begitu. Orang ruwet. Ruwet aja. Kacau balau, pikirannya ruwet aja. Ngadepin apa ruwet. Padahal kalau bisa tenang simpel sih nyesainya. Kayak benang kusut ya. Sebetulnya simpel aja, dari sini Pak nariknya. Nah kebuka kan. Tapi kalau aduh gimana ini, udah rame duluan deh saudara. Senggol sebelahnya, kamu model orang yang gampang ke distract ya? Atau kamu bisa cepat fokus? Coba tanya sebelahnya ya. Apa modelnya orang ke distract? Distract itu langsung reaktif. Ya reaktif, emosional, kayak Marta, kesel langsung ya. Dengan segala padahal ya situasinya dia harusnya lihat, Maria gitu, Yesus maunya aku duduk bareng Maria atau aku harus siapin makanan Yesus. Nanya aja sih boleh kalau dia bingung. Boleh kan? Yesus, aku sebagai tuan rumah nih, sorry ya, apa Yesus mau aku duduk bareng sebelah Maria atau aku nyiapin makanan aja Tuhan Yesus? Saya yakin Yesus harus jawab, you duduk sebelah Maria. Enggak pusing makanan. Yang ada apa? Lempar aja enggak apa-apa deh. Tapi Yesus mau makan. Ya udah, pesen GrabFood aja. Sebodoh amat lagi mau makan apa? Aku enggak datang untuk makanan, aku datang mau ngobrol sama kamu. Kalau dia dari awal nanya dan udah dapat, ya udah langsung lakuin. Kenapa jadi pusing marah-marah? Bapak Ibu tangkap? Nah seringkali kita tuh udah punya kebenaran sendiri karena kita sudah terbiasa salah tadi. Oh Yesus pasti coba makan saya yang terenak nih, terkenal. Masa Yesus datang gak disiapin yang terbaik? Karena semua pikiran kita pikiran yang sepertinya benar kan. Yesus datang tamu besar, kita beri yang terbaik. Apa benar tamu besar kita maunya itu? Betul gak Bapak Ibu? Enggak juga, ternyata Yesus maunya ngobrol kok. Bukan nyicipin makanannya topnya si Marta. Ini baik, ini penting Bapak Ibu. Nah kita akan lihat kebenaran yang kita pelajari hari ini nomor 1. Ya next, distraction itu, pengalian itu berbeda dengan divine interruption atau interupsi dari Tuhan. Karena dalam hidup kita ini bisa aja diganggu, dijam ya. Diganggu, entah diganggu yang salah yang namanya pengalian atau distraksi atau diganggunya sama Tuhan justru. Contoh diganggu sama Tuhan. Si Musa waktu sudah lari dari Mesir, ya ketakutan dia habis bunuh itu tentara Mesir, lalu dia ke Midian, dia jadi gembala domba ya, nobody lah. Dulu anak Firaun, sekarang nobody lah ya, jadi gembala domba, lagi sibuk rutinitas kerja sebagai gembala domba, tiba-tiba ada semak belukar yang menyala. Interupsi dari Tuhan. Ada apa itu ya? Kok ada semak belukar tapi nggak habis ya? Nggak kemakan itu semaknya. Dia datang mendekat, lalu Tuhan bicara, mau ngomong bahwa dia akan diutus untuk menyelamatkan bangsa Israel. Diganggu kesibukan rutinnya, tapi sama Tuhan. Betul ya Bapak Ibu? Bukan sama dunia. Tuhan pengen ngomong gitu. Bapak Ibu pernah gak lagi mandi, pokoknya lakukan rutin lah, lagi nyetir. Tiba-tiba diingetin nama orang, doakan si ini, doakan si Anu. Kenapa si Anu udah lama gak ketemu ya? Tiba-tiba diingetin. Doakan si ini. Udah doa aja Tuhan, tolong dia Tuhan kalau ada masalah lagi ada problem aku nggak tahu, tapi aku suruh doa, aku inget dia, aku doain deh sekarang. Tuhan patahkan semua kalau dia diganggu atau diserang, dia mungkin dicobai, Tuhan tolong lindungi dia supaya dia bisa lulus dalam cobaan ini Tuhan, atau apapun aku minta Tuhan lindungi dia dalam nama Yesus. Selesai dari nyetir langsung telepon. Bro, tadi aku disuruh doain kamu bro. Jam berapa? Ini baru setengah jam yang lalu. Waduh puji Tuhan. Baru aja datang orang mau nipu aku. Setengah jam yang lalu. Terus kamu doain saya? Iya, langsung saya tercelik, gak jadi ketipu. Saya baru sadar ini tukang tipu. Saya langsung nolak, saya langsung hindari dia. Waduh jam itu ya, pas saya lagi diserang itu. Kamu doain saya. Nah kan gitu, itu diinterupsi dari kesibukan nyetir atau apa. Tapi Tuhan mau pakai kita jadi alat untuk nolong saudara kita. Itu Tuhan yang interupsi. Itu bukan dari dunia kan, Tuhan. Nah masalahnya kalau kita terbiasa ke distract sama yang dunia, pasti kita nggak peka waktu Tuhan mau ngomong dan menginterupsi kita.
Mari kita baca kata-kata di bawahnya 2, 3. Belajar menang dari gangguan duniawi yang distraksi supaya siap dan fokus pada gangguan ilahi yang esensi. Kalau Bapak Ibu gampang ke distract ya, ngerjain hal-hal yang gak berguna. Apa sih yang paling banyak zaman ini? Kamu ke distract kemana? HP, gadget. Inilah era zaman sekarang, gadget, sosmed, TikTok, Instagram, WhatsApp group yang begitu banyak itu. Bapak Ibu ngeladenin tuh WhatsApp group, tang ting masuk. Ya kan? Coba tanya sebelahnya, WhatsApp group kamu ada berapa banyak? Coba. Pasti lebih dari 10. Pastilah ya. Lebih dari 10, ada WhatsApp grup keluarga, WhatsApp grup alumni SMA, WhatsApp grup kantor, WhatsApp grup pelayanan, pelayanannya ada berapa pelayanan, WhatsApp grup hamba Tuhan, WhatsApp grup apa, lebih dari 10 pasti ya. Udah gitu ada yang WhatsApp grup yang rame, WhatsApp grup RT RW di rumah komplek, ada lagi ya. Semua ada WhatsApp grupnya ya. Pagi-pagi di pelayanan ada WhatsApp grup di gereja, pagi-pagi muncul. Turut berempati, rest in peace. Mama dari teman kita, mamanya meninggal. Pagi-pagi nih masuk chat, ceker gitu. Langsung dalam berapa menit kemudian turut berempati, masuk tuh. Itu membernya mungkin minimal 50 lah ya. Waduh, masuk satu. Betul kan? Mulai ya kan, turut berempati, ada yang copy paste langsung disalin aja itu ya. Dikirim lagi, yang penting gue eksis lah ngomong gitu ya. Ya udah, padahal sama persis itu kata-katanya kan. Disalin-salin aja, ada yang pakai emoticon, ada yang apa, pokoknya rame tuh. Ya, kita liatin, kita tuh sini udah masuk, kita sibuk ngeliatin siapa aja yang ngirim gitu. Ya, udah 3 jam, belum semua tuh, baru separuh yang kasih komen tentang RIP-nya mamanya teman. Muncul happy birthday, sebutin satu teman. Nah, ya kan? Muncul happy birthday. Iya, pas hari itu juga ada yang birthday. Udah berubah deh. Happy birthday. Terus ada yang belum sempat turut berempati, nyaut turut berempati, happy birthday turut berempati, saingan, saut-sautan. Siang-siang jam 12 muncul posting cara bikin nasi goreng ala hotel berbintang. Diposting lagi di grup, ceger. Padahal yang nanya itu cuma satu orang, nanya kepada satu orang lagi, bukannya di japri aja, dimasukin di grup. Gimana cara bikin nasi goreng yang enak? Ngerti Bapak Ibu? Senggol sebelahnya, itu pengalaman kamu sehari-hari enggak coba? Itu contoh distraksi yang sederhana. Habis waktumu ngeladenin itu semua. Betul gak saudara? Habis waktumu. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita posting sesuatu, apalagi di WhatsApp group, kita mesti mikir, yang saya posting ini menolong membangun teman saya atau bahkan mengganggu, mendistraksi teman-teman saya. Coba pikir gitu. Setiap yang kamu kirim posting mengganggu, memfokus teman atau justru untuk membangun teman. Pikirlah dampaknya setiap postingan kamu. Makanya saya bilang, kalau info birthday turut berempati boleh satu orang kasih info. Selebihnya japri please, sama yang langsung orangnya. Ngapain semua grup mesti tahu you ngomong-ngomong apa, empatinya sehebat apa kata-kata manismu. Hanya buat pamer, nih empati gue lebih serius dari lo. Cuma turut berempati bro. Kalau aku sampai kata-kata kasih ayat segala macam. Supaya dibaca semua orang di grup itu. Saudara mengerti? Tujuan Marta itu melayani Yesus, apa tulus, murni, fokus sama keinginan Yesus ingin cicipi nasi liwet? Enggak lagi. Marta ingin dipuji. Betul gak? Selama gak dapat kata-kata pujian, terganggu dia. Udah bolak-balik tuh lemper, risoles, ya es campur, kagak dipuji-puji juga, lama nyolot juga dia. Aku capek sendirian melayani Tuhan. Dia mau bikin, Yesus lihat saya. Selama ini cuma ngeliatnya Maria. Ngerti Bapak Ibu? Nah, jadi kalau tadi yang nasi goreng apa lagi? Ya lu kirim aja sama dia langsung. Kenapa di post di grup lagi? Orang gak nanya kok, ngerti ya Bapak Ibu?
Ya biar semua teman-teman ibu-ibu di grup bisa tahu juga bikin nasi goreng. Iya ampun. Nah itu dia saudara. Kita punya kebenaran sendiri yang kita pikir membangun, padahal enggak. Kan Bapak Ibu suka kesel ya. Orang yang ngepost yang gak berguna, yang gak cocok sama tujuan grup. Ini ganggu gitu loh. Ini grup buat apa? Kenapa kamu posting ginian kayak gitu-gitu ya. Nah ini contoh. Bapak Ibu, jadi belajar kayak Daud. Suatu hari ke distract. Dia biasa perang dan selalu Tuhan tolong menang perang. Tapi akhir tahun ya Desember dia lagi capek, Tuhan aku mau libur. Ambil cuti gak perang. Tentara tetap perang, rajanya cuti ya. Jenderal Panglima aku bisa, aku cuti. Lagi tidur siang, Bapak Ibu bangun-bangun tidur siang ke balkon di istananya. Lagi santai, lagi ngeliat begitu, lagi enak-enak. Tiba-tiba tetangganya Siba-Siba lagi mandi Bapak Ibu. Waduh, tergodalah, kaget ya, ke distract begitu. Harusnya apa? Balik fokus kan. Wih gawat godaan. Langsung balik badan, Tuhan Yesus tolong saya Tuhan dalam nama Yesus. Langsung tutup jendela bro kan. Waduh gak boleh ini saya jatuh nanti ini saya gak boleh lah. Tapi dia menikmati jatuh. Langsung dia panggil, langsung dia hubungan intim, langsung udah. Lebih jauh lagi dia punya rancangan gimana suaminya aku bunuh. Kasih di tempat medan perang paling depan. Biar dia mati duluan. Dari satu distraksi simpel di habis tidur siang. Terjadi rancangan jahat pembunuhan. Iblis akan jebak kita begitu sederhananya Bapak Ibu. Betul gak? Coba Adam Hawa. Adam ditugaskan mengusahakan Taman Eden. Fokusnya sama Tuhan bercakap-cakap, berintimasi dengan Tuhan dan mengelola Taman Eden. Itu tugas utamanya Adam Hawa. Tapi tiba-tiba Hawa diajak ngomong sama si ular di satu tempat, di satu pohon itu. Digoda langsung. Hawa. Betul gak? Si ular ada apa? Diajak ladenin lagi. Ya kan? Lalu ular pakai silat kata. Nanya. Tuhan kan suruh kamu gini. Enggak. Oh udah kejebak di situ. Permainan kata kena akhirnya ditawari untuk makan buah itu. Tuhan mah maksudnya gak gitu lagi, udah kejebak. Tapi kalau si Hawa fokus dengan apa yang Tuhan suruh. Dan dia bingung, minimal tanya si Adam dong. Suamiku, ini ular ngajakin aku makan gini bener gak sih? Tuhan ngomongnya apa ya? Mesti begitu kan? Nah Hawa itu lagi gak digoda ular, Adamnya di mana? Ayat Alkitab berkata Adam bersamanya. Berarti Hawa gak fokus, didistraksi sama si ular, si Adam juga kagak fokus jagain istrinya. Mungkin lagi sibuk lihat WhatsApp grup yang tadi happy birthday sama turut berempati tadi atau gimana, saya gak tahu dah. Atau lagi lihat YouTube yang lagi viral-viral itu. Atau posting Instagram yang siapa-siapa aja itu. Lagi sibuk, dia sebelah-sebelahan sih. Cuma gak fokus, gak konsen. Makanya ketika digoda ular sampai makan itu buah aja, Adam gak sadar. Nah ini dia. Betapa bahayanya ketika kita gak tahu fokus yang benar. Dialihkan, itu korbannya begitu berat sampai seluruh manusia berdosa sekarang. Gara-gara kejadian itu kan. Distraksi sederhana di awal dosa manusia. Bapak Ibu ini penting. Yang kedua next kita belajar apa? Keterikatan distraksi. Menandakan ada bagian jiwa yang kosong. Jadi ketika kamu gak bisa fokus sama Tuhan, gak happy, gak enjoy sama Tuhan. Ada orang, kamu mesti doa sama Tuhan. Aduh gak enjoy gitu, kayak aduh perintah ya harus ya. Dia gak bilang aku pengen gitu, enggak. Sesuatu kalau sama Tuhan itu bukan apa ya, yang utama lah yang saya sukai dan nikmati gitu. Kayak kewajiban gitu. Doa ya, harus doa ya. Harus baca firman ya? Harus ya, aduh. Bukan enjoy gitu. Kenapa? Karena ada jiwa yang kosong yang lebih ingin kesenangan duniawi. Nah kalau lihat YouTube aku enjoy. Kalau nonton film, drakor aku enjoy. Kalau aku main game online itu aku enjoy Pak. Ya itulah yang disukai dia. Dia enjoy sama hal yang distraksi tadi. Untuk yang fokus, aduh gak enjoy. Kenapa? Jiwanya kosong. Jiwanya mencari kesukaan-kesukaan dunia lebih nikmat. Dari dagingnya lebih nikmat dibanding apa?
Tuhannya, sumber hidupnya. Berarti ada masalah dengan jiwanya kan. Keterikatan jiwanya kan, itu hal dosa-dosa dunia itu. Apalagi dia memang penerimaan manusia, pujian manusia. Lebih nyenengin manusia daripada menyenengin Tuhan. Nah Bapak Ibu yang terkasih, ini bahaya. Atau pembuktian diri. Makanya Bapak Ibu orang yang begini di pelayanan, kalau dia gak menang dengan orang-orang tertentu, dia gak bisa berani ngomong sama orang tertentu. Atau ngelayani orang tertentu. Aduh minder Pak, gak berani Pak, gak pede Pak. Karena problemnya pujian manusia, dia takut, aduh saya bisa gak nyenengin dia, atau saya bisa gak layani dia, nolong dia. Aduh kalau gak bisa malu Pak. Mungkin saya ditolak atau saya dibully atau saya diomongin negatif nanti di belakang. Aduh lebih baik saya gak masuk deh. Jangan saya deh Pak, saya gak berani Pak, saya minder Pak. Nah itu problemnya. Kalau kita disuruh Tuhan, kita percaya Tuhan yang urapi kita, pasti Tuhan mampukan kita juga. Layani orang itu kan. Tapi kalau gak fokus sama Tuhan, fokus sama kemampuan dirinya yang terbatas. Makanya dia belum tentu berani. Layani jiwa-jiwa. Akibatnya apa pengalihan di gereja? Sibuk yang non jiwa. Segala urusan perlengkapan, urusan konsumsi, urusan yang gak sentuh manusia. Karena gak ada resiko. Betul kan Bang? Saya perhatikan. Apalagi bentuk-bentuk pelayanan yang bentuknya rosteran. Satu hari ketika seorang asyar ditugasin jadi roster, penuh senyum. Kenapa nih Bu senyum melulu? Jadi asyar hari ini Pak, harus senyum Pak. Senyum terus ya. Minggu depannya bukan dia jadi asyar. Muka datang cembetut banget. Bu kenapa hari ini cembetut? Bukan jadwal saya jadi asyar hari ini. Sukacita disetel, tergantung jadwal. Karena dia gak fokus. Apa sih yang dia hidupnya selalu bersukacita kan? Kalau dia sama Tuhan kan. Kalau ini kan karena tugas. Kalau karena tugas ya begitu, tergantung. Hari ini asal ya gue setel lah jadi senang. Hari ini enggak ya udah. Waduh kalau lagi nyembah kusuk banget. Ya maklum lah, singer hari ini gitu ya kan. Pas minggu depan, kok main HP melulu di gereja di ibadah. Ya gue lagi bukan jadwal gue jadi singer. Ngerti Bapak Ibu? Apa sih fokusnya? Kamu gak dapet tuh, kamu gak ngerti berarti. Ini kan urusan kamu sama Tuhan, gak urusan sama jadwal. Tuhanmu dengan kamu tuh anytime, betul kan? Tapi kita gak dapet, gak connect gitu. Kita ngeliatnya cuma jadwal, pelayanan, sibuk. Ya, miss the point Bapak Ibu. Nah, ini penting. Kita dengan Tuhan itu personal issue, gak tergantikan sama siapapun. Kamu dan Tuhan itu urusan pribadimu. Gak bisa ganti siapapun, gak bisa ganggu mestinya. Itu urusan pribadimu sendiri. Kamu diem tergantung lagi ngomong sama Tuhan atau lagi ngehayal yang kagak-kagak kan bisa. Orang mana tahu. Padahal sama-sama lagi tenang, diem. Tapi hatimu yang tahu lah. Kamu lagi komunikasi sama Tuhan atau lagi mikirin yang lain. Next yang terakhir. Solusinya adalah kita harus mengalami satu kesembuhan. Kalau kita lebih suka yang hal dunia, penerimaan orang, termasuk kita akhirnya takut tertolak sama orang ya. Mengalami kesembuhan dan kemenangan melalui intim dengan Tuhan dan didukung komunitas. Komunitas kita bisa terima kamu, ayo aku tolong kamu lah. Kamu punya background memang kurang aman dari masa kecil kamu. Kamu ditolak di masa kecil kamu. Sehingga kamu kadang terganggu untuk penerimaan orang. Ya kita harus pulihkan kamu. Kamu harus melayani orang dengan hati Tuhan. Gak pusing lah diomongin orang. Kalau orang ngomongin mah kita juga gak bisa ngatur orang. Sebaik-baiknya kita sama orang gak dijamin orang itu ngerti balas budi kan. Betul gak? Kamu udah layani orang baik-baik. Belum tentu orang berterima kasih kok sama kita. Sebodoh amat. Yang penting kita sama Tuhan tulus, melayani orang tulus. Respon orang masing-masing urusan dia lah. Kita gak bisa paksa orang tuh mesti tahu berterima kasih. Betul ya Bapak Ibu? Tahu menghargai kita, gak usah dipaksa lah. Tiap orang punya respon masing-masing lah. Yang penting saya tulus. Yang penting saya penuh kasih, itu aja udah. Betul kan? Kita kan bukan Tuhan yang bisa ngatur orang. Kita yang penting ngatur respon kita. Nah ini dia ya. Nah makanya Bapak Ibu kita harus disembuhin. Saya rindu di gereja ini tempat kita mengalami satu kesembuhan demi kesembuhan. Kemenangan demi kemenangan terhadap ya background kita yang mungkin ya punya minder, luka, ya hal-hal yang buruk ya. Kita harus sembuh Bapak Ibu. Nah yang herannya kata amusement. Amusement itu hiburan ya. Amusement tempat-tempat hiburan. Amusement itu satu gabungan amuse. Itu tidak ya. Tidak muse. Muse itu apa? Muse sendiri artinya itu kontemplasi, perenungan, keintiman dengan Tuhan.
Jadi hiburan pada prinsipnya menghindarkan seseorang untuk fokus sama Tuhan. Konsep hiburan itu begitu. Kita bikin satu hiburan supaya kamu gak cari Tuhan, tapi cari kita. Hiburan, hiburannya bisa nonton, hiburannya bisa ya permainan, hiburannya bisa sesuatu yang ya dunia tawarkan. Yang penting lu jangan sampai fokus sama Tuhan. Inti hiburan itu begitu. Wow, makanya amusement. Kamu diajar untuk tidak renungkan Tuhan. Makanya di hiburan gak boleh ruwet-ruwet, gak boleh stres-stres. Orang udah stres Pak, cari yang enak-enak, yang senang-senang, itulah hiburan. Konsep hiburan bikin orang ketawa, bikin orang enjoy, bikin orang fun, bikin orang gak usah sibuk mikir. Ya, relax, seneng, enjoy, itulah tujuan hiburan. Tapi dunia yang tawarkan. Tapi kalau kita bicara Tuhan, harusnya dengan Tuhan saya dapat enjoy yang lebih lagi. Yang bukan dari dunia. Saya bisa nikmati kasih Tuhan yang melampaui yang gak ada di dunia ini. Nah itu belum, kalau udah gak deep, orang gak dapat. Apa benar deket Tuhan itu bisa fun, sukacita yang sejati? Nah gak dapat ya. Gak ngalami, makanya dia cari yang dunia dapatin lebih mudah tawaran dunia itu. Kalau dia gak dapat yang aslinya, yang sejatinya, dia selalu lebih milih dunia. Di mana-mana dapat. Di handphone sosmed dapat, di IG dapat, di YouTube dapat. Gampang Pak dapat. Tapi sama Tuhan perlu fokus. Perlu daging kita disalib. Aduh gak tenang nih. Perlu tenang, relax sama Tuhan, fokus sama Tuhan. Pada gangguan, lagi mau doa aja. Kunci depan, kunci kamar udah dikunci belum ya pintu depan ya? Mikir, ini baru ibu-ibu mau doa nih. Kompor udah dimatiin belum ya? Ada aja tuh serangannya. Pernah gak ibu-ibu gitu ya? Baru merem, kompor udah lupa dimatiin ya. Kompor dulu deh. Udah mati. Pas udah duduk, pintu pagar udah dikunci belum ya? Ada aja distraksi. Betul kan? Simpel-simpel kan? Ya perlu kita well prepared dong sama Tuhan. Gue matiin semua, ada kompor, kunci pagar. Gue tenang ya, don't disturb ya. Gue mau doa. Sama anak-anak, mami mau doa. Diem ya. 1 jam gak boleh diganggu mami. Mau doa. Iya kadang mau doa aja susah banget diganggu-ganggu aja. Betul gak? Nah ini contoh sederhana. Kita belajar ganti kebiasaan buruk tadi. Mudah, senang ini, teralih sini. Dengan melatih kepekaan roh. Belajar. Sebetulnya Tuhan mau ngomong itu kalau udah biasa. Gak harus kusuk loh. Tadi lagi nyetir tiba-tiba Tuhan ngomong. Lagi mandi aja nih, lagi mandi. Tiba-tiba saya lagi mau nyiapin khotbah nih, lagi mandi. Tiba-tiba tuh ayat keluar. Nanti khotbahnya lu dari ayat ini. Habis itu terangin ini. Langsung selesai mandi lalu catat, itu bahasa saya. Kenapa Tuhan mau bicara? Dan kapanpun dia mau bicara, betul gak? Karena kita belajar peka, kapan aja Tuhan bisa bicara. Ini dia yang Tuhan mau ajarkan pada kita pada siang hari ini Bapak Ibu. Rindu Bapak Ibu? Oleh sebab itu, belajar handle distraksi, gadgetmu. Makanya Bapak Ibu, kalau pagi-pagi Bapak Ibu baru bangun tidur, apa yang Bapak Ibu lakukan baru bangun tidur? Bukan doa lah, matiin alarm. Ya dong, handphone. Langsung pegang handphone dulu dong, matiin alarm handphone. Betul ya? Tapi habis itu handphonenya dipegang. Matiin alarm. Handphonenya dipegang, WA yang masuk malam ini siapa aja tadi belum kebaca. Betul kan? Ya kan? Lihat inilah, lihat itulah. Gitu. Atau ya kita ke WC lah BAB. Ya masalahnya BAB-nya sambil pegang handphone kan. Padahal kita coba 5 menit 10 menit aja. Gak usah banyak-banyak lama-lama. Bangun tidur ya mungkin kencing dulu atau apa. Tapi kita ambil bangun tidur terus langsung kita doa, Tuhan. Aku bersyukur Tuhan. Aku boleh bangun pada pagi ini. Karena teman kemarin kagak bangun habis tidur gak bangun-bangun. Meninggal dunia. Bener. Satu hari jemaat kita habis tidur gak bangun-bangun, memang meninggal. Saya baru kuburin ya. Jadi aduh Tuhan hari ini saya bisa bangun, puji Tuhan, kemarin teman saya gak bangun. Tuhan kasih anugerah 1 hari hidup saya lagi. Makasih dipercaya 1 hari lagi, makasih Tuhan. Karena kita harus siap kapan aja dipanggil pulang kan, betul kan? Kan gak ada yang tahu kan umur kita kan.
Hari ini boleh bangun aja harus bersyukur. Makasih Tuhan. Habis itu ucap syukur, hari ini saya mau ini, Tuhan berkati, tolongin saya jauhkan dari pencobaan. Sebentar ketemu klien, sebentar harus konseling, aduh tolongin saya dengan hikmat Tuhan. Ya doa aja. Tapi kalau kita akan terbiasa distract, kacau sudah. Saya mau tanya Bapak Ibu, kita di keluarga dengan istri, suami, anak-anak, duduk di meja makan. Bisa gak enjoy ngobrol? Sambil duduk, anak kita langsung buka handphone, sambil drakor, makan. Padahal ada mamanya di depan. Kenapa kamu gak ngobrol sama mama? Padahal kita sama-sama sibuk kan? Kesempatannya cuma breakfast, berarti kamu berangkat kantor. Boleh gak duduk, matiin handphone, no gadget. At the dining table. Di meja makan gak boleh ada gadget, kita ngobrol. Sebentar aja. Ini bicara ya budaya, kebiasaan benar. Tapi kita ya masing-masing. Walaupun anak serumah belum tentu bisa ngobrol loh. Anak kita lebih sibuk dari kita. Anak saya udah kerja, yang kedua, yang pertama, semua yang pertama udah married ya. Tapi memang tinggal serumah. Karena dia juga dua-duanya sibuk ya. Satu hari nanti kalau punya baby pasti ujung-ujungnya kita yang take care juga ya. Cucu kita ya. Jadi saya bilang terus serumah aja sama kita ya. Tinggal di lantai 2, saya di lantai 1. Ya. Tapi kita serumah, belum tentu ada waktu ngobrol loh. Kadang pagi pulangnya malam banget. Kadang saya juga ngelembur-lembur yang kedua kerjanya. Makanya ketika duduk malam-malam dia datang ke kamar, peluk-peluk kita ngobrol. Itu waktu precious time. Benar-benar. Bapak Ibu, fokuslah. Kalau enggak kita betul-betul loh. Kita aja di rumah kadang mesti ngomong pakai WA call. Padahal itu di kamar sebelah itu. Kenapa lah? Cah, kenapa? Udah kamar sebelah itu. Kenapa gak duduk masuk kamar mami aja, ngobrol lah di sini. Pakai WA call sibuk banget loh, sampai gak bisa keluar kamar ke kamar sebelah nih. Ngerti gak? Nah ini dia, mari budaya kita bangun. Terbiasa untuk menghindari distraksi. Listing dalam hidup kamu. Kamu gampang ke distract apa? Sepakati bersama pasanganmu, bersama keluargamu. Ajarkan mereka juga belajar fokus. Karena dunia hari ini membuat kita memang susah fokus. Apalagi fokus sama Tuhan kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau datang kepada Tuhan. Makasih Tuhan. Yes Lord, thank you God, thank you Jesus. Mataku tertuju padamu Tuhan. Yes. Oh Ramana Sikara. Kami terbuka merendahkan hati di hadapan. Yes. Mataku tertuju padamu.
berbicara padamu pada lewat firman ini. Engkau seorang yang mudah ke distraksi. Segala hal yang kamu lakukan sehari-hari, susah engkau fokus sama Tuhan. Banyak hal kebiasaan-kebiasaan buruk, gadget, sosmed, keinginan-keinginan daging itu membuat kita gampang sekali ke distract, teralihkan. Susah kita buat duduk diam berdoa, duduk diam membaca firman, peka dengar-dengaran Tuhan. Karena kita lebih terbiasa memilih kesenangan-kesenangan dunia. Bahkan kalau kita melayani Tuhan pun, kita bisa saja tetap gak fokus sama Tuhan. Lakukan dengan segala kerutinan kita di pelayanan, kesibukan, kegiatan. Tuhan berkata sibuk belum tentu benar. Sibuk itu distraksi juga. Kesibukan kita ternyata gak berdampak benar. Kita bisa kecewa, kesal, melihat orang lain tidak seperti kita, sibuk. Sibuk kita membawa kita jadi tidak baik. Kita tidak bisa penuh dengan damai. Mari hari ini saudara, apa yang menjadi kebiasaan buruk kita, kita mau akui di hadapan Tuhan. Tuhan, aku akui hal-hal kebiasaan yang salah sehari-hari yang aku buat, sehingga aku terbiasa ke distraksi. Aku jadi khawatir, menyusahkan diri dengan banyak perkara, kata Tuhan kepada Marta. Banyak pikiranku jadi perbanyak kesusahan, banyak hal kau khawatirkan. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Mari saudara taruh tangan di dada dan saudara doa. Tuhan, aku akui distraksi-distraksiku sehari-hari. Ya Tuhan, aku gak biasa fokus Tuhan. Aku bertobat Tuhan. Aku mau belajar dengar-dengaran Tuhan. Bahkan Tuhan menginterupsi aku siap. Itulah Tuhan yang mau bicara sama aku. Aku gak mau terbiasa di cobaan dunia, tawaran dunia aku gampang ikuti. Aku bahkan menolak itu. Tapi aku siap dengar-dengaran Tuhan bicara. Bicaralah kepadaku Tuhan. Kapanpun juga aku siap. Tuhan mau ngomong sama aku. Tuntun aku. Bimbing aku Tuhan. Dengar-dengaran Tuhan itu lebih enak, lebih enjoy, lebih nikmat, lebih damai. Penuh sukacita. Suaramu itu membuat aku dipenuhi damai ilahi. Makasih Tuhan. Itu yang sejati yang aku cari. Aku gak mau seperti Marta yang sibuk, ternyata tidak Tuhan mau. Tapi aku mau belajar memilih yang benar, yang tepat. Yaitu dengar-dengaran, duduk di kaki Tuhan. Di tengah kesibukanku aku tetap connect sama Tuhan. Di pekerjaanku ketika aku sibuk dalam pekerjaan, tetapi Tuhan selalu connect dan memimpin hidupku. Menuntun aku. Dan apa yang aku lakukan benar di hadapan Tuhan. Yang aku katakan pun benar menurut Tuhan. Semua dalam tuntunan Tuhan. Sehingga kesibukanku adalah sesuai rencana Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ajar umat Tuhan di tempat ini. Hidupnya produktif sesuai kerajaan Allah, sesuai kehendak Tuhan. Bukan membuang waktu sia-sia, melakukan segala perkara dunia yang sia-sia. Makasih ya Bapa. Urapi berkati umatmu di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu.